Nah, oke, yang seperti kita sampaikan dulu, pertama kita lakukan adalah kombinasi pembebanan gitu ya, kombinasi pembebanan. Kemudian kita bisa melakukan desain gitu. Oke, kita bisa melakukan desain. Nah, tapi di sini gitu ya, di sini adalah hasil umum gitu ya, hasil umum yang nanti akan kita seleksi lagi gitu. Nah, seperti di sini misalnya, balok ini di sini menampilkan hasil 1.500 hasil ini kebutuhan desain 1.427, 827 sendiri. Artinya bahwa pada balok gitu ya, pada balok ini gitu ya, pada balok ini di titik sini gitu ya, gitu. Di tumpuan sini ini tulangan atas butuh 1.567 dan bawahnya perlu tulangan 827. Sementara di lapangannya butuh 500 di atas dan di bawah 1.300. Nah, ini kan kreasi kita nanti mau menggunakan tulangan berapa. Misalnya kalau kita menggunakan tulangan diameter 16 ya, D16. Tulangan D16 itu luas satu batangnya itu 200. Berarti kalau 1.587 kita pergunakan 8 buah tulangan. 8 kali 200 kan 1.600. Itu kalau kita pergunakan tulangan 16. Kalau kita pergunakan tulangan 19 misalnya. Tulangan 19 itu luasnya sekitar 287 gitu. 280 lah misalnya. 280. Berarti kalau 280 itu kalau kita bagi 280 itu kita perlunya 6 gitu ya. Kalau kita 5 masih kurang, masih butuh 6 tulangan gitu. Nah, itu engineering judgment aja ya, kita memakai 6D19 atau memakai 8D16. Nanti setelah semuanya ketemu, kita akan dapat nilai yang bagus itu berapa sih pasangnya gitu. Supaya variasi tulangannya tidak terlalu banyak, kelebihannya tidak terlalu banyak gitu ya. Itu juga engineering judgment. Kadang-kadang juga dicampur. Ada sekian buah diameter 19 dan ada sekian buah diameter 16. Karena nanti di balok yang lain gitu. Di balok yang lain kata yang balok anak yang ini gitu. Yang ini gitu. Karena misalnya balok anak yang ini gitu ya. Balok anak yang ini itu butuh tulangan 573. Berarti kan cukup dengan 3 diameter 16 atau 2 diameter 19 kan gitu. Ya kalau 2 diameter 19 masih 560 masih kurang. Tapi kalau 3D16 sudah cukup gitu. Maka kita pergunakan 3 diameter 16. Artinya kita dalam desain balok kita ini, apakah mau di 16-kan semua ukuran diameter tulangannya, ataukah mau kita campur diameter 16 dan diameter 19. Jadi dalam sebuah bangunan gedung itu jangan terlalu banyak variasi besinya gitu ya. Ada 16, ada 19, ada 22, ada 25, ada 27, ada 32 gitu ya. Jadi 31, 32 gitu ya. Jadi apa namanya? Variasi 25, 29 sama 32 ya, 25, 29, 32 gitu udah pom. Jadi variasi-variasi itu sangat menentukan dalam kita proses pemilihan tulangan itu berkaitan dengan variasi keseluruhan struktur, gitu, keseluruhan bangunan. Gitu. Nah, ini kita baru dapat ya tulangan lentur pada balok, gitu ya. Dari kebutuhan ini kemudian kita define nanti mau kita pakai berapa. Nah, itulah yang kemudian nanti akan kita pergunakan dalam pendesainan yang lain ya. Pendesainan tulangan geser, pendesainan kolom karena berkaitan dengan apa namanya strong column weak beam. Nah, ini akan coba saya sampaikan materi berikutnya ya. Nah, ini kita proses apa namanya cek awal ya, cek awal kebutuhan apa namanya tulangan baik kolom terhadap. Nah, ya jadi di sini kita hanya mendapatkan tulangan lentur baloknya gitu ya. Nah, untuk tulangan geser dan kolomnya akan kita lihat pada materi selanjutnya. Saya buka lagi contoh ininya ya.
bukan contoh tapi apa namanya, materi tentang pendesainan beton bertulang ya. Oke ya. Nah ini cerita tentang apa namanya, struktur beton bertulang ya, berkaitan dengan kegempaan kita. Misalnya yang paling utama itu adalah yang special moment cramp gitu ya, struktur rangka pemikul momen khusus. Ini kita lihat apa namanya, apa kasus umumnya ya. Oke, ada balok, join, dan kolom. Oke, target kita kan selalu ini ya, mekanisme kita seorang kolom beam, kita tidak menghendaki terjadi kegagalan pada kolom gitu, atau kolomnya lebih lemah daripada balok sehingga terjadi storing mechanism. Nah ini persyaratan yang harus kita penuhi gitu ya. Sigma momen nominal pada balok gitu ya. Itu lebih kecil ya daripada momen kolom. Berapa ini rasionya 1,2 ini. Atau kita balik, momen nominal kolom ini kekuatannya harus kolom ini sigma momennya nominalnya itu tidak hanya lebih besar dari ini, tidak cukup gitu ya, tapi ada faktor 1,2 kali. Ada faktor 1,2 kali lebih kuat. Itu untuk apa? Untuk menjamin strong column weak beam gitu ya. Nilai ini untuk menjamin bahwa kolom kita jauh lebih kuat daripada si balok gitu ya. Di sini kan catatan seolah-olah 20% gitu ya. Seolah-olah di sini kekuatan kolom kita itu 20% lebih kuat daripada balok. Itu dalam rangka menjamin perilaku strong column weak beam-nya ini. Oke, ini beberapa catatan ya tentang apa namanya sengkang ya. Yang kita sudah pernah cerita, untuk kebetulan sendi plastis, maka kita butuh sengkang yang cukup rapat, cukup kuat, gitu ya, terikat dengan kuat, kemudian ada kait dengan cukup baik, gitu, sehingga kalaupun terjadi sendi plastis di situ, gitu, dia spalling, ininya spalling, gitu ya, tapi yang ininya masih tetap terconfine, gitu ya, terconfine yang bentuk sendi plastis. Ini beberapa harapan penulangan, gitu ya. Kemudian penjangkaran. Nah, ini yang akan menjadi poin yang akan saya sampaikan adalah tadi kita punya hasil analisis struktur, kita dapat bidang momen, hasil bidang momen kombinasi. Dari momen kombinasi kita desain tulangan, gitu ya, kita desain tulangan. Maka tadi sudah kita dapat misalnya tadi tulangan 1587 kita pakai diameter 16 sebanyak 8 buah, maka sekarang menjadi 1600 luas tulangan kita. Dengan luas tulangan 1600 itu, maka sebenarnya kita mendapatkan momen nominal, gitu ya, momen nominal terpasang. Gitu. Nah, kemudian kita akan menghitung namanya NPR, gitu ya, momen probable-nya, momen nominal probable-nya itu sebagai momen nominal yang menggunakan FY-nya bukan sekedar FY, tapi 1,25 FY ya. FS-nya menggunakan 1,25 FY. Dan P-nya bukan 0,9 tapi menggunakan 1. Artinya apa? Ini kita memprediksi MPR ini sebagai momen terkuat yang mungkin terjadi oleh si balok tersebut. Karena kalau momen nominal kan kita menggunakan F, kekuatan bajanya FS-nya sebagai FY. Kemudian begitu kita jadikan kuat rancang, itu kita kali dengan P 0,9. Itu kan kuat rancang. Tapi momen yang bakalan terjadi itu bisa lebih besar.
tegangan-tegangan baja kita kan elastis, leleh, sering hardening gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan tulangan baja kita tuh naik ke sana. Jadi dianggap tulangan baja itu mampu naik 25% terhadap FY-nya. Ya, terhadap gempa dia nanti bisa overstrength gitu ya. Sampai 1,25 dari kekuatan baja lelehnya. Maka Fs-nya kita kalikan dengan 1,25 kali Fy. Kemudian faktor reduksinya, P-nya, nggak kita pakai 0,9, tapi kita pakainya 1. Maka itulah kita nyatakan sebagai ampere. Ini sesuai dengan tulangan yang kita pakai, gitu ya. Jadi bukan lagi hasil analisis struktur akibat beban mati beban hidup. Ini sudah menggunakan, kita hitung dengan catatan ini, sesuai dengan tulangan yang kita pasang. Gitu. Maka prosesnya harus begitu. Berapa tulangan kita, setelah analisis, dapat beda momen, kemudian kita kombinasi pembebanan, kemudian kita desain, kita akan mendapatkan tulangan lentur pada balok. Nah, setelah dapat tulangan lentur pada balok ini, kita hitung MPR-nya menggunakan nilai tulangan terpasang. Dengan nilai tulangan terpasang itu, kita hitung momen probable-nya dengan Fs sama 1,25 Fy, dan V menggunakan 1. Pada balok, kita hitung MPR ujung kanannya, dan kita hitung MPR ujung kirinya gitu ya, ada ampere 1, ampere 2 lah kita bilangnya, sehingga dengan menggunakan ampere inilah kita hitung VE-nya ya, geser yang harus kita pergunakan dalam desainnya ya, sebesar ampere 1 plus ampere 2 per Ln ditambah ini gravitasi ya, WUL2. Ada beban mati apa aja di sana itu gravitasi, bukan beban mati, sorry. Ada beban hidup, ada beban apa aja di balok kita itu yang merupakan beban gravitasi gitu ya. Ada beban mati, ada beban angin, ada beban hidup, ada beban salju mungkin kalau ada, itu maka itu menjadi beban gravitasi pada balok kita ini ya. Jadi kita lihat free body diagramnya sebagai momen balok sederhana gitu, ada beban merata gitu. Kalau dia beban merata, kalau ada beban terpusat ya terpusat ya, kalau ada balok anak gitu. Kemudian MPR ini sebagai momen nominal yang terbesar yang bakalan terjadi pada muka kolom dengan menggunakan Fs sekian dan V sekian. Sehingga inilah gaya geser yang harus kita tahan gitu loh. Artinya bukan lagi menggunakan ini gitu ya, tapi momennya karena kita perbesar, kalau kita menambah tulangan untuk memperkuat momen nominal, maka si gesernya juga harus diperkuat tulangannya karena dia akan mengikuti ini gitu ya. Kalau tulangannya kita perbanyak, kelebihannya lebih banyak, maka MPR juga ikutan naik. Kalau MPR ikutan naik, maka desain tulangan geser kita ikutan naik gitu ya. Jadi dalam proses desain tulangan geser itu kita berdasarkan MPR. Tujuannya apa? Untuk menjamin gitu. Untuk menjamin bahwa balok kita nanti tidak terjadi gagal geser gitu. Tidak boleh gagal geser, artinya tidak, baloknya mampu mengerahkan momen sampai sekian, tapi kalau baloknya nggak kita desain menggunakan ini, nanti baloknya gagal geser, bukan gagal lentur lagi gitu ya. Itu menjadi persoalan lain lagi nanti. Kita harus menjamin bahwa untuk terbentuk studi plastis tadi itu, kemudian kekuatan lenturnya itu akan terdevelop gitu ya, tapi tidak boleh terjadi kegagalan geser. Ya. Ini itu hal penting dalam proses perancangan ya, perancangan balok kita. Jadi momen tulangan lenturnya menggunakan hasil analisis struktur langsung, tapi kalau menggunakan itu MPR-nya, menghitung gaya geser tulangan gesernya, kita harus memperhitungkan MPR yang menyesuaikan dengan tulangan terpakai kita, momen probable-nya. Kemudian kita akan mendesain join gitu ya, sambungan balok kolom sama menggunakan ininya untuk menggunakan FY juga gitu ya. Untuk menggunakan FY tidak menggunakan FY lagi gitu ya. Kemudian penulangan kolom gitu ya. Penulangan kolom paling kecil 1%, paling besar 6% ya. Dengan catatan kita harus memenuhi momen nominal kolom ini harus lebih dari 1,2 dari momen nominal balok.
supaya terjamin strong column, weak beam. Ya, biasanya MNC based on factor axial forces ya. Oke, ini beberapa persyaratan penulangan ya, penulangan pada kolom. Oke lah ini yang ini persyaratan penulangan kalau tidak akan terjadi kegagalan kayak gini. Ini kurang sengkangnya di situ gitu ya. Kemudian juga pemutusan tulangnya di sini gitu. Sehingga kekuatan lentur di sini sangat-sangat tinggi karena tulangnya lebih banyak gitu ya. Tulangan lenturnya sangat banyak di situ gitu. Sementara tulangan gesernya tidak mengimbangi sehingga kalah gitu ini gitu ya. Tulangan gesernya kekurangan gitu. Sebenarnya ini kan di lantai dasar nih. Ini kan kalau lihat belakangnya ini lantai dasar nih. Sebenarnya lantai dasar itu boleh-boleh saja terjadi sendi plastis gitu ya. Sesuai dengan gambar ini tadi. Nah, sendi plastis pada kolom hanya boleh terjadi di dasar. Kalau di sini nggak boleh gitu ya. Kalau di atas ini nggak boleh. Tapi yang boleh kalau di dasar ini masih boleh. Tapi kalau tulangan gesernya tidak memenuhi, gitu ya, dan juga akan jadi persoalan. Ini kan splice-nya di join gitu ya. Nah ini juga salah satu kesulitan kita dalam proses pelaksanaan konstruksi gitu ya. Kita masih banyak menemukan splice ini di posisi sendi gitu ya, sehingga kekuatan lenturnya itu unpredictable gitu ya. Kita desain tulang gesernya nggak di situ gitu. Kita desain tulang gesernya berdasarkan satu tulangan kolom ini, sementara di sini dia dapat lewatan dari bawah, berarti soalnya kan jadi double tulangannya. Gitu. Oke, ini persyaratan ya, persyaratan lokasi dari sendi plastis. Oke, ini untuk memperlihatkan proses perancangan balok tadi gitu ya. Proses perancangan balok tadi, misalnya kita punya gedung ini gitu ya. Ini potongannya pada grid 5 dan 6 dan pada grid 2 dan 7. Jadi di sini ada firewall gitu ya. 3 dan 6 ya. Di sini ini ada firewall. Gitu. Kemudian 2 dan 7-nya nggak ada di sini dan sini nggak ada gitu. Ya, tapi di sini ada firewall, kira-kira gitu. Oke, ini gaya geser tingkatnya, hasil analisis struktur kita. Ini gaya geser tingkat. Nah, ini ada catatan yang dual system nih. Kalau struktur punya portal dan punya dinding geser ya. For dual system, main frame must be designed to resist at least 25% of design seismic forces. Gitu ya. Jadi gaya geser yang terjadi tadi gitu, itu minimal 25% itu tertahan oleh si frame gitu ya. Jadi yang ditahan oleh firewall-nya hanya 75% gitu. Jadi nggak boleh semuanya ditahan oleh firewall kalau dual system. Jadi paling banyak firewall itu menahan 75%, sehingga 5% ini ditahan oleh di portal. Ya. Nah, ini kan tadi ya, waktu kita desain tulangan lentur balok, itu kita menggunakan kuat rancang PMN berapa sesuai dengan PMN besar pada MU kan gitu. Nah, tapi pas kita mendesain mendesain geser balok, kita sudah menggunakan maksimum probable strength-nya. Ya.
si balok. Sama kita desain kolom balok, join balok kolom juga kita menggunakan probable strength si balok tadi gitu. Waktu kita ngedesain si kolom, kita ada catatan 1,2 kali lebih kuat dari punya balok ya. 1,2 lebih kali dari nominal building strength-nya untuk menjamin strong column beam. Waktu ngedesain geser si balok si kolom sama menggunakan probable strength juga, sehingga tidak terjadi kegagalan geser pada balok maupun kolom gitu. Jadi diharap struktur kita itu hanya mengalami kegagalan lentur ya, hanya mengalami lentur. Kegagalan lenturnya mulai dari balok baru ke kolom. Gitu. Kenapa kegagalan lentur? Karena kegagalan lentur fenomenanya lebih clear dipahami gitu ya. Sementara geser masih belum clear amat fenomenanya. Nah, ini kalau kita kasih angka gitu ya, kasih analisis struktur kayak tadi, ini kalau kita display gitu, masing-masing misalnya ini bidang momen akibat gempa gitu ya. Kemudian ini bidang momen akibat beban mati ya. Ini bidang momen akibat beban hidup ya. Maka envelope dari 1, 2, 3 ini kita agak ini envelope-nya ya. Oke, 1,46D plus 0,5 L plus E. Ingat ini 1,46D ini kemarin 1,2D ditambah 0,2 SDS ya kali D. Jadi 0,2 SDS-nya berarti 0,26. Nah, maka kita akan mendapatkan envelope di sini yaitu 1,46 kali ini gitu ya. Ditambah 0,5 kali ini. Sorry. Ini kita dapat dari 1,46 kali ini gitu ya. Kemudian ditambah 0,5 kali ini, kemudian kita tambah ini. Jadi 3.946 tambah 299,5 ditambah lagi sama dia tambah 599 kali 1,46 ditambah 2,75 kali setengah ya. Jadi kita akan mendapatkan momen negatif terbesar di situ. Sebesar 4.961 ya. Nah, momen ini kan bolak-balik, bisa jadi ke sana momennya. Momen negatif ke sana ini 3.900 bisa jadi 3.900 ke bawah. Nah, maka 3.900 itu ini bisa jadi negatif ke bawah sana. Tapi tidak 3.900, mana yang tetap? Yang tetap adalah beban mati ini, gitu ya. Oke. Yang tetap beban mati itu, tapi dia dikalikan dengan 0,64 D minus dari si E ya. Jadi beban matinya gempanya kan bolak-balik kiri kanan, maka dia plus minus ya. Maka envelope-nya adalah ini negatif di sana, positif di sini, negatif di sana. Ini juga ada bahkan bolak ke sana jadi positif juga. Itu ini jadi positif gitu ya. Artinya ini butuh tulangan di bawah sini, ini butuh tulangan di atas sana, ini butuh tulangan positif di situ di bawah pada baloknya. Nah, nilai-nilai inilah yang kita pergunakan untuk mendesain tulangan lentur ya. Oke, 1,46D ditambah ini 599 harusnya ya. Ini 599 ditambah 0,5 L, kemudian kita tambah dengan 1D. Oke, hasil desain tulangan kita misalnya butuhnya apa namanya 376 inch yang kita pergunakan dengan 4 yang luasnya 0,79 dan 1 yang luasnya 0,6. Sehingga kuat nominal kita dikalikan dengan pi 0,9, kuat rancangnya adalah sekian 5.765, lebih kuat dari ini gitu ya. Kita menggunakan 4 buah tulangan ini dan 4 buah tulangan ini. Satu tulangan nomor 7
dan 4 tulangan nomor 8. Tulangan nomor 8 itu berarti diameter 25. Tulangan nomor 7 ini berarti diameter 22 ya. Ini D22, ini D25. Jadi 4D25 ditambah 1D22. Kuat rancangnya gitu. Kuat rancangnya 5.000. Persyaratan kita kuat rancang lebih besar dari kuat perlu. Kuat rancang 5.700, kuat perlunya 4.900. Oke, ini cukup. Oke, maka nilai itu kemudian sebelum kita lanjutkan, oke, kita tulangan negatifnya ya, kita hitung di sisi yang lainnya, yang di sini tadi, dan sisi sininya ya. Itu 0,64 kali 594 ditambah 1, maka kita dapat 3.900. Ini kita menggunakan 4 diameter 8 sudah sudah cukup memenuhi gitu ya. Bisa kita cek lagi nanti. Ini kalimat kesimpulan ya. Kita sebenarnya melakukan perhitungan sebenarnya. Oke, sehingga kita sudah menetapkan tulangan kita. Ada persyaratannya, minimum 2 tulangan menerus pada atas dan bawah. Jadi kalau kita punya balok, minimal ada di bawah ada 2, di atas ada 2, ya. Itu persyaratan pertama. Perlu nggak perlu di bawahnya harus ada, perlu nggak perlu di atas itu harus ada gitu. Nah, dalam kasus kita ini di atas ada 3, di bawah ada 4, berarti sudah cukup memenuhi semua gitu. Kemudian positif moment strength greater than 50% ya. Negatif moment strength at the join ya. Oke. Momen positifnya lebih dari setengah dari momen negatif. Ya. Momen positif kita 3.000 itu lebih besar dari setengah momen negatif. 4.900 ini kalau kita bagi 2, bilangnya 2.500 ya. 2.500 itu lebih kecil dari 3.500 ini lebih besar daripada 2.500 gitu. Jadi ada persyaratan minimum strength ya. Dari ini positif moment strength-nya ini lebih besar dari 50% negatif moment strength-nya. Kemudian minimum strength long member itu lebih besar dari 25% maximum strength ya. Oke. Karena kita gunakan 4 nomor 8, maka sebenarnya sudah mencukupi gitu ya. Oke, kalau kita konfigurasikan tulang kita, di bawah ini nerus ya, nerus 4 nomor 8. Di atas ini nerus juga 4 nomor 8, tapi ada 1 nomor 7 yang putus-putus ya. 1 nomor 7 ini tulangan tumpuan aja gitu, ya. Putus-putus sesuai sama hasil perhitungan kita tadi. Ya, jadi itu cara kita proses penulangan ya. Bentur balok. Pas kita mau menentukan tulangan geser, gitu, menggunakan probable tadi, gitu ya. Hasil geser gravitasi kita dapat sekian, ada beban D, beban hidup, ada beban mati dan beban hidup. Dapatlah gravitasinya, itu yang ada di sisi kanan sini. Nah, MPR 1, MPR 2 ini yang kita hitung. Gitu. MPR 1, MPR 2 ini kita hitung. Kita hitung dapatnya 7.939 sebelah kiri, 6.441 sebelah kanan, gitu ya. Maka kita bisa mendesain tulang geser kita. Ini momen kita tadi ya. Tumpuan negatif sana, positif segitu, negatif sana, positif itu, gitu ya.
kemudian gaya geser akibat beban gempa kita ini, kemudian beban geser gravitasi kita ini, gitu. Maka desain geser kita adalah ini. Oke. Gaya geser gempa kita ya harus besar pada 50% dari VU. Ya. Kalau itu yang terjadi, maka friksi-nya itu sama dengan 0. Jadi semuanya ditahan oleh tulangan, gitu ya. Dianggap betonnya tidak menahan gaya geser lagi. Ini kalau kita menggunakan baja nomor 4 kaki, maksudnya tentang itu kan begini gitu ya. Nanti kita tambah lagi begitu, jadi kakinya ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, ada 4. 1 hop melingkar, 2-nya adalah ties ya. Jadi dengan 4 kaki, maka kita dapat jarak maksimumnya adalah 10,2 in. Ya. Sementara pada ujung balok itu apa namanya? Kita pergunakan cukup 6. Tapi yang di tengah bentang bisa menggunakan cukup dengan jaraknya 6 in, tapi 2 kaki aja. Jadi tentangnya kayak gitu, tentang tertutup aja gitu, tentang satu gitu aja gitu ya. Tidak ada ties di bawah di dalamnya. Jadi kita desain tulangan geser itu mengikuti momen probable dari si balok gitu ya. Ini persyaratan. Kemudian sama ngitung joinnya juga kita harus menghitung ini sebagai probable-nya. Jadi ini probable si balok ya, AF terpasang, ini kemudian FY tulangan sudah kita kalikan dengan 1,25. Oke. Ini desain gesernya. Kemudian kolomnya. Oke. Dalam kolom kita menggunakan diagram interaksi ya. Diagram interaksi P dan M. Kemudian kita periksa beberapa komponennya, apakah MNC ini sudah bisa 1,2 nominal balok, kemudian apakah PU-nya itu sudah besar dari 0,1 FC aksen kali agros ya, 0,1 ya, 0,1 pasti harus seperti 0,1 ya, FC kali agros. Kemarin kan prelim kita 0,3 ya, prelim kita kemarin 0,3 atau 0,4 kemarin kan, 0,4 FC kali agros. Oke, kita hitung momen nominal balok kita sebelah kiri berapa, sebelah kanan berapa. Ya. Kemudian momen nominal kolom kita, ya kalau tulang atas bawahnya sama, itu sama nominalnya. Ini kita cek 1,2 cm balok, 1485 gitu ya. Ini persyaratan tulangan sengkang pada kolom atau transversal reinforcement-nya. Maksimum spacing-nya H4, kemudian 6 dB, gitu. Ada juga SO-nya itu 4/14 minus I per 3, gitu. Sehingga nilai mana yang kita pergunakan. Kemudian kita menggunakan hope, ya. Berapa ukurannya mengikuti persamaan yang ada di situ. Jadi kita menggunakan tulangan nomor 4 dengan 4 kaki, sama kayak tadi ya, dengan luasnya 0,8. Ini kita butuhnya kan 0,63, kita pakai 0,8.
Oke, kemudian geser, okay. Based on probable moment strength of column, ya, it can be limited by probable moment strength of beam, gitu. Oke, jadi kita bisa menggunakan batasan dari moment probable-nya si kolom untuk mendesain tulang geser juga. Oke ya, jadi ini kira-kira kita proses mendesain penulangan ya. Jadi mulai dari balok, kolom, balok lentur, kemudian balok geser, join, kolom lentur, kolom geser. Jadi hasil analisis awal tadi, hasil analisis awal kita hanya terpakai ini, ya hanya terpakai untuk mendesain tulangan lentur ini, gitu ya. Hanya terpakai untuk mendesain tulangan lentur. Jadi dari momen ini hasil analisis struktur kita menentukan diameter tulangan. Ini kan dalam contohnya dibilangnya kayak gini, sesungguhnya kita ngedesain gitu ya. Kita hitung mm, kita hitung rn, kemudian kita hitung rho perlu, kemudian kita tentukan AS seberapa. Oke, kita tentukan AS-nya ini dan ini, kemudian kita cek ulang sampai ketemu PNF-nya lebih besar daripada MU. Itu proses perancangannya gitu ya, kebutuhan bertulang. Nah, setelah ini desain geser menggunakan moment probable gitu. Ya, geser menggunakan moment probable. Kemudian kolom, join probable juga. Kolom juga menggunakan strong column beam. Itu persyaratan strong column beam. Setelah ketemu kolom, ketemu geser, gesernya juga menggunakan moment probable. Jadi hasil desain kita itu benar-benar ya mungkin terjadilah kegagalan pada balok. Kegagalan geser nggak mungkin karena geser kita lebih besar daripada probable si balok. Kemudian kolomnya tidak mungkin gagal sebelum kolom baloknya gagal karena kekuatan si kolom kita lebih besar 1,2 kali dari momen si balok gitu ya. Jadi konsep desainnya adalah strong column beam itu di situ gitu ya. Bahwa kita mendesain, menganalisis struktur untuk mendapatkan desain yang memenuhi persyaratan gitu ya. Dan saya ingatkan lagi, proses ini tidak sekali jalan gitu ya. Proses ini tidak sekali jalan karena setelah jadi kayak gini kita cek lagi, balik lagi ke story drift-nya gitu ya. Apakah dia masih memungkinkan dengan perubahan-perubahan dimensi gitu-gitu ya. Jadi kalau kita kayak dimensinya tidak berubah, hanya dimensi penulangan saja, berarti kan tidak mempengaruhi simpangan maupun geser seismik. Karena dalam analisis kita itu ukuran balok dan kolom itu tidak dipengaruhi tulangan gitu ya. Kalau balok kita 30-40, ya itulah berat balok kita. Ada besi di sana dianggap nggak mempengaruhi, mau besinya 2, mau besinya 4, dianggap tidak mempengaruhi gitu ya. Karena kita tidak menggunakan berat mau beton bertulang 24 kN per meter kubik misalnya gitu. Atau 23,6 di peraturan kemarin itu. Sehingga angka-angka itu sudah dianggap beton itu sudah tulangannya, persoalan tulangannya mungkin 2, mungkin 3, mungkin beratnya beda dikit, ya itu sudah menjadi sebuah proses asumsi dan pendekatan saja. Oke ya, mungkin itu ya. Jadi kuliah kita tentang perancangan bangunan struktur. Jadi kalau saya ulang ya, apa yang sudah kita ya. Pertemuan 1 dan 2 kita sudah bicara inelastik, kemudian kurva histeresis, duktilitas, kuat lebih, faktor modifikasi respon, gitu ya. Faktor pembesaran refleksi, konsep equal energi sudah, gitu ya. Filosofi desain disipasi energi kemarin itu sudah, tingkat performansi bangunan sudah, pemilihan sisi struktur sudah, gitu ya. Kemudian detailing, kemudian pendimensian elemen struktur, ya. Kemudian pendimensian beban, kombinasi beban sudah, kemudian analisis dan perencanaan struktur itu ceritanya gitu. Nah, semua ini gitu, semua ini adalah dasar bagi Anda untuk melengkapi gitu ya. Karena
Karena di sini kan harusnya Anda itu sudah ada tugasnya gitu. Saya nggak tahu mulai dibentuknya kapan nanti gitu. Anda akan ada tugas perancangannya gitu ya. Nah, ini kan dari pertemuan 9 sampai ke 13 tuh Anda melakukan analisis struktur, pengenalan struktur dan ini apa yang Anda lakukan dari pertemuan ke-9 sampai ke-13 nanti adalah menggunakan beberapa dasar-dasar yang telah saya sampaikan selama 7 pertemuan ini gitu ya. Baik itu pembebanan, kemudian baik itu metode analisis, kemudian proses analisis, proses desain, itu apa-apa yang harus kita perhatikan. Mungkin akan bolak-balik proses pembelajarannya karena tidak mudah ya, tidak lurus amat proses ceritanya nanti karena kita akan bolak-balik dalam proses perancangan. Tentunya Anda perlu intensif melakukan kegiatan ini selama 6 sampai 7 minggu itu kan dari pertemuan 13 sampai dari pertemuan 9 sampai ke 14 ke 13 gitu ya. 9, 10, 11, 12, 13. Jadi Anda butuh waktu 5 minggu untuk melakukan proses analisis struktur dan perancangan itu gitu. Jadi ini akan melengkapi gitu. Melengkapi kemampuan Anda dengan mengikuti kuliah perancangan bangunan gedung ini gitu ya. Jadi awal saya sebagai dasar saja, kemudian akan ada eksekusi dalam bentuk penugasan. Mungkin kelompok, mungkin nanti apa sudah dibentuk atau belum, saya juga belum dapat informasi gitu ya, tapi artinya kira-kira begitu. Nah, artinya pertemuan berikutnya dengan saya adalah UTS gitu ya, ujian tengah semester. Ujian tengah semester ada beberapa contoh-contoh perhitungan telah kita lihat gitu ya, baik yang tadi maupun yang kemarin maupun yang sebelumnya ada beberapa contoh perhitungan yang mungkin saja itu yang akan menjadi materi UTS kita atau tentang konsep desain. Saya juga belum tahu jadwalnya apakah minggu depan kita langsung UTS pada hari dan jam yang sama, itu saya nggak tahu. Tapi artinya secara materi apa yang telah saya sampaikan selama 7 pertemuan ini telah melengkapi dasar Anda untuk melakukan kuliah berikutnya dalam rangka melengkapi penugasan gitu ya. Oke, mungkin itu ya